Selamat siang, perkenalkan nama saya Rizka Gibos. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori-teori dari salah satu tokoh yaitu Serjono Sukanto. Beliau lahir pada tanggal 30 Januari 1942 di Indonesia. Beliau pernah berpendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1977. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dari salah satu tokoh Serjono Sukanto. Serjono Sukanto adalah seorang sosiolog terkenal dari Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang sosiologi. Dia adalah salah satu tokoh utama dalam mengembangkan sosiologi hukum di Indonesia. Dalam teorinya, Serjono Sukanto gabungkan prinsip-prinsip sosiologi dengan hukum untuk memahami hubungan antara masyarakat dan sistem hukum. Serjono Sukanto mengembangkan beberapa teori-teori sosiologi. Yang pertama, hukum sebagai produk sosial. Teori ini menekankan bahwa hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum tidak terbentuk secara mandiri, tetapi merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat untuk mengatur hubungan dan menjaga ketertiban. Analisis sosiologi terhadap faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk hukum menjadi penting dalam memahami fenomena hukum. Melalui pendekatan ini, Sukanto mengajak kita untuk melihat hukum sebagai produk yang terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai alat kontrol sosial. Teori ini menganggap hukum sebagai alat untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Hukum memberikan aturan dan sanksi yang diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial dan mengatur hubungan antar individu. Hukum tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga dimensi sosial yang terkait dengan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, Sukanto menunjukkan bahwa hukum bukan hanya berfungsi untuk membatasi perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur tindakan dan interaksi sosial. Yang ketiga, hukum sebagai cermin masyarakat. Teori ini mengatakan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan struktur sosial masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial yang melingkupi. Dengan memahami hukum sebagai cermin masyarakat, Sukanto menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya dalam memahami dan menganalisis hukum. Perubahan dalam masyarakat juga akan tercermin dalam perubahan hukum, sehingga analisis sosiologi hukum harus memperhatikan dinamika sosial yang ada. Dan yang keempat, hukum sebagai instrumen perubahan. Teori ini menyoroti peran hukum dalam mengubah atau membentuk struktur sosial. Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, seperti mengurangi kesenjangan sosial, melindungi hak asasi manusia, atau memperbaiki ketidakadilan sosial. Dengan menggunakan hukum ini dengan tepat, masyarakat dapat mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Teori ini pandangan Sukanto bahwa hukum bukan hanya mengikuti perubahan sosial, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam masyarakat.